Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullah ila kafatin nas basyira wa nadhira sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terlebih pada Bapak Ketua Ranting yang kita hormati, Ibu Ketua Ranting. Ada kan ya Ketua Rantingnya? Ketua Rantingnya sih siapa? Ibu Marsya. Ibu Marsya yang mana sih? Sekretarisnya yang Oh, sekretarisnya yang mana? Ibu Ketua. Ya. Sekretarisnya Bu Bambang, ketuanya Bambang. Ini kok banyak sekali sih nama Bambang, ketua PDM Bambang. Ibu namanya Hera. Bukan? Ya. Ini karena ibu-ibu sekalian, karena ini pengajian perdana, saya membawa istri. Ya. Istri satu-satunya di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung ke materi saja biar nanti sebelum jam 9 sudah selesai. Mau nggak sebelum jam 9 selesai? Mau. Iya, mesti seneng. Iya, menuntut ilmu itu nek balik gasik seneng. Saya teringat dulu ketika di SD. Tapi saya nggak diajar Pak Bambang. Ya. Ketika di SD, Bu Guru masuk ke kelas habis istirahat pertama. Anak-anak sekalian perhatikan, dengarkan, karena Bapak dan Ibu Guru, anak-anak bersurak-surak itu, senang ya Pak. Karena Bapak Ibu Guru tidak ada acara lain, maka pelajaran tetap sampai jam terakhir. Ya. Digoda oleh bu gurunya. Judul kita adalah pentingnya bertakwa. Luar biasa penting Ibu Bapak. Kalau tidak bertakwa tidak taat. Orang yang tidak taat pada Allah, orang yang tidak bertakwa. Pentingnya bertakwa, kita sangat mencintai Allah. Apabila kita mencintai Allah, maka kita berani berkorban karena Allah. Ini hati-hati, kita sedang akan ada korban. Saya ingin bertanya, siapa yang tahun ini tidak berkorban? Ngacung. Alhamdulillah, gak ada yang ngacung, berarti janji korban semuanya ya. Ya. Tolong Ketua Ranting. Kalau ada yang nggak korban, sampaikan pada saya. Tak tunyul tenan. Iya. Iya. Karena korban itu urusannya takwa. Kalau tidak pernah mau berkorban, urusannya adalah urusan bertakwa atau tidak kepada Allah.
Orang yang bertakwa itu manut banget sama Allah. Makanya ada kalimat sami'na wa ata'na. Saya mendengar perintah maka saya mentaati. Ini orang bertakwa. Dan yang namanya kurban, Bapak Ibu, itu satu peristiwa yang aneh. Kurban itu ujiannya hanya 3 kali. Tahun pertama kurban, tahun kedua berat sekali. Orang di duit diberi. Ini kalau mau nekat, saya akan berkorban wis priye carane. Tahun ketiga berat lagi. Tapi siapa yang berani melakukan sampai 3 kali, maka yang keempat Allah mendatangkan rizkinya setiap tahun berkorban, tidak pernah punya masalah. Seperti sholat. Sholat berjamaah. Itu sepanjang 40 hari berat terus. Tapi begitu selesai 40 hari, hari yang ke-41 sudah bahasa Jepangnya sudah kemaningan. Ya. Sudah ada penyesalan, kenapa saya tidak sholat berjamaah, kenapa saya kereinan, kenapa gitu. Itu kalau sudah 40 hari. Tapi kalau belum 40 hari ya biasa aja, makanya ujiannya itu 40 hari. Tapi kalau korban 3 tahun, 3 kali, tahun keempat sudah lancar, sudah diberi rizki terus oleh Allah, terus. Asal lulus ujian, karena godaannya itu kan banyak banget Ibu. Ditimang-timang duit 3,5 juta ya Allah. Yang jana butuh banget ya brigi. Tuh, gitu. Wah, tahun ini kalau yang tak ora korban ya sudah bubar itu. Allah marah ya. Habis itu rezeki kita empot-empotan. Berat sekali kita mencari rezeki. Gak berkah, sebanyak apapun rezeki gak berkah. Hati-hati panjenengan ibu-ibu, panjenengannya rezekinya banyak, kok masalahnya banyak, itu rezeki nggak berkah itu. Malah rezekinya jadi maut. Maut itu apa? Hidupnya berantakan. Gitu. Ya. Nah, makanya ibu-ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah bertakwa dalam realisasi. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah itu Nabi Ibrahim. Sekarang kita bayangkan ya takwanya Nabi Ibrahim. Takwa itu artinya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, dan takut hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim itu menikah sekitar usia 30-an tahun dengan seorang wanita bernama Sarah. Disuruh nih dirubah namanya jadi Siti Sarah. Gitu. Ya, disuruh nih dah Siti Sarah. Ada lebih dari 10 tahun Sarah tidak hamil juga. Padahal Nabi Ibrahim sangat mengidam-idamkan punya anak. Rabbi habli minas sholihin, itu terus disuunkan terus. Ketika itu Sarah menyadari mungkin saya tidak bisa punya anak. Maka kemudian bisik-bisik kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, jenengan nikah meneh wae lah. Gitu. Tapi saya yang nyarikan ya. Jangan panjang nyari dewek. Ya, yang nyari dewek golek sing meling banget soalnya. Istrinya yang nyarikan, dicarikan seorang wanita hitam. Ya, hitam dan dia bekas budak. Kira-kira lebih menarik Sarah atau lebih menarik apa? Lebih menarik yang putih, kuning langsat atau yang hitam? Ini saya tanya pada bapak-bapak kalau yang kuning.
Iya. Kalau saya lebih menarik yang berakhlak mulia. Ya. Hitam kucel pohon yang akhlaknya bagus lebih menarik. Itu kok laki-laki yang sadar. Tapi laki-laki yang tidak, ya lanangnya penting ayu guys. Kelakuannya kaya ontut pokoknya penting ayu kan gitu. Ya. Kan ada seorang wanita cantik sekali tapi nggak pernah mau diajak pengajian. Makanya beruntung panjenengan yang cantik-cantik mau pengajian itu. Iya, dan semuanya kan merasa cantik toh. Iya. Semuanya merasa cantik. Buktinya kalau pengajian itu le siap-siap lama. Nanti bapak le nunggu cepet bu mau apa sih? Gitu. Iya. Wajah semene ini gitu. Le ngilu ping 16. Baik, ibu bapak yang saya hormati, setelah itu Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang bernama Hajar atau Siti Hajar. Dan kemudian setelah beberapa tahun, Rabbi habli minas sholihin, ini tertuang, cerita ini tertuang di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat 37. Surat nomor 37 dimulai dari ayat 100 sampai ayat 111 ceritanya. Suratnya ini ayatnya pendek-pendek. Rabbi habli minas sholihin ini terucap, nggak main-main Pak Ibu ulamanya, terucap selama 50 tahun karena Hajar hamil. Usia Nabi Ibrahim sudah 80 tahun. Siapa yang 80 tahun? Bu Maksum mungkin. Bu Maksum usianya berapa Bu Maksum? 80 lah betul. Saya mau ucap 86 persis. 86 persis tebakan saya 86. Wajahnya kelihatan 86. Ya. Ya. Saya masih ingat dulu ketika saya pertama kali saya masuk Wonosobo itu tahun 83. Bu Maksum tenan cantik sekali. Sampai saya mikir, pantesan Pak Maksum sayang banget sama Bu Maksum dong. Mancan cantiknya pol itu, cantik, berakhlak, senang pengajian, beres lah pokoknya Bu Maksum. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, setelah usia 80 tahun, Hajar itu baru saja hamil. Ketika hamil, apa yang terjadi kalau istri dua? Yang tidak hamil kemeropok, kan gitu? Ya iri. Terjadilah sering perselisihan antara Hajar dan Sarah. Semua itu disaksikan oleh Allah karena yang dikandung oleh Hajar adalah seorang nabi, calon nabi. Maka perhatian Allah sangat besar. Maka diperintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya membawa Sarah dipisah antara Sarah dan Hajar, dipisah tempat. Lemisah gak tanggung-tanggung. Yaitu beda negara. Hajar, Sarah, Nabi Ibrahim hidup di sebuah tanah bernama Palestina. Sekarang Syam namanya. Dulu namanya Syam, sekarang Palestina. Ya. Kemudian disuruh pindah ke sebuah tempat namanya Bakkah. Nabi Ibrahim nggak tahu mana yang namanya Bakkah. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan insting naluriahnya saja, jalan berbulan-bulan melakukan perjalanan sampai yang namanya Bakkah itu satu tempat datar yang kelilingnya itu bukit-bukit. Di situ ada bangunan namanya Ka'bah, tapi bangunannya sudah rusak, hanya puing-puing. Nah, kemudian dipindah di situ. Beberapa bulan kemudian Hajar melahirkan seorang anak laki-laki. Fabasyarnahu bi ghulamin halim.
maka kami berikan kabar gembira, aku karuniakan pada Nabi Ibrahim seorang anak yang halim, yang kelak akan menjadi orang yang hebat, yang sabar, yang tampan, yang enggak ngantuan. Ya, kalau yang ngantuan itu enggak halim namanya. Saya nyindir ibu loh. Enggak ada yang ngantuk. Ya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim anaknya masih bayi, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menemui Sarah di Syam, di Palestina. Nabi Ibrahim itu sami'na wa ata'na, manut saja. Apa yang dikehendaki Allah pasti berhikmah. Pasti berhikmah. Karena apa? Karena sudah sejak muda Nabi Ibrahim pada waktu itu aneh sekali. Nabi Ibrahim, bapaknya namanya siapa ya? Pak Azar. Ibunya Bu Azar. Bu Azar. Saya namanya juga nggak ngerti. Ya. Ya. Azar ini mempunyai pekerjaan, ini saya mundur dulu ya ke Nabi Ibrahim waktu muda. Azar itu mempunyai pekerjaan yang unik. Dia senangnya membuat patung. Patung tapi dari kayu, ditata. Dan zaman dulu sudah ada tatah ternyata. Ditatah jadi patung. Dan patung itu adalah Tuhan. Disembah-sembah oleh orang pada waktu itu. Nabi Ibrahim pada waktu masih muda diperintahkan oleh bapaknya supaya menjualkan patung-patung itu. Jadi banyak patungnya, kecil-kecil sekian-sekian ini. Gitu. Dimasukkan dalam keranjang, dipikul keliling ke kampung-kampung. Patung-patung, siapa yang bodoh mau membeli Tuhan? Tuhan yang tidak ada gunanya, siapa yang mau membeli? Ini harganya cukup mahal, siapa yang membeli? Itu laris sekali. Ibrahim sampai, loh, aku nawarkan siapa sing bodoh, siapa sing mau membeli patung Tuhan tidak berguna, tetapi malah laris. Bapaknya kalau jualan pulang jam 4 sore belum tek. Nabi Ibrahim sekitar jam 10 sudah pulang, sudah habis. Bapaknya senang banget itu. Gitu. Sehingga bapaknya mengatakan, Ibrahim, kamu hebat sekali. Besok jualan lagi ya. Tapi Nabi Ibrahim sudah membantah, tidak Bapak. Ini adalah perbuatan yang dicela. Masa ada buatan manusia disembah-sembah. Kemudian Nabi Ibrahim mengambilkan contoh. Coba Bapak kalau nggak percaya, ini patung tidak ada gunanya. Ini saya gini kan, ini nggak akan bisa balik, diketok-ketokin di lantai, tok gitu. Nggak bisa membalas. Kenapa disembah? Bapaknya marah pada waktu itu. Tapi ketika didebat, ternyata bapaknya kalah. Tapi kalah pun tetap nekat menjadi orang musyrik. Ya, gimana? Sudah menjadi isme. Isme itu salah orang salah diikuti. Ya. Demikian pula bapaknya Azar. Ya, itu satu kisah yang sampai hari ini banyak orang melaksanakan, banyak orang mengalaminya. Bisa jadi umat Islam pun sebenarnya ada yang bertanya-tanya tentang agama. Itu. Jadi kalau Islam itu jadi kita ya, nah Islam ya. Ngaran podo karo Kristen ya. Makanya kan ada kan orang yang orang Islam ning kaya Kristen gitu. Nek salat ning Jumatan tok. Iya, nek salat itu hanya Jumatan saja. Puasanya itu hanya 3-4 hari pertama. Habis itu udah nggak puasa lagi. Tarawehnya hanya 3-5 hari. Setelah itu tidak taraweh lagi. Disuruh dia ada nggak? Ya enggak ada. Paling sananya ada ya 1 lah. Ya, 2. 3 mungkin, 4 mungkin, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah,
anak yang ditunggu-tunggu sampai usia 80 tahun. Kayak apa sayangnya seorang bapak terhadap anak yang macam ini. Padahal orangnya halim. Halim itu cerdas, tangkas, tampan, sabarnya bukan main, taatnya luar biasa sama orang tuanya. Anak yang sangat membanggakan. Sangat disayang. Lah kok pada suatu hari ketika Nabi Ismail sudah bisa mulai bantu-bantu. Ini seorang ibu ini paling senang kalau mempunyai anak sudah bisa bantu, anaknya taat gitu. Anu ya, kamu nyapu ya, ya nyapu. Kayak nang asahan ano asahan biasa ya, ya. Senangi pol tuh seorang ibu yang semacam itu. Ya, tapi paling geding nak dia nyapu ya moh. Ya wis ngasai wae kana. Gua. Itu ibunya geding banget. Iya. Pengen tidak nesu. Ibu pengen tidak nesu dan anak yang semacam itu. Gampang sekali. Ini bocah persis banget nyong biyen lho kan gitu. Nanti nggak suka. Iya. Tapi kalau ibunya merasa hebat ya nesunan ibu. Nah, ibu sekalian, bapak yang saya hormati, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail ini sudah mampu membantu orang tuanya, di dalam tafsir dikatakan usia 13 tahun. Sudah bisa mulai membantu orang tua. Pagi-pagi Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail, Daniel. Terus seperti Pak, ini ana dawuh saka Gusti Allah. Yaiku supaya aku nyembelih kowe. Ini ada perintah dari Allah tadi malam. Agar aku menyembelih kamu. Gimana ini? Nabi Ibrahim bukan membantah, tetapi pengen tahu keadaan anaknya. Apa jawaban anak? Kalau putra panjenengan digitukan gimana Pak? Ngamuk. Oke, Bapak diperintah membengi karo Gusti Allah menyembelih dhewe. Apa? Nyembelih? Edan, Pak. Iya. Tapi Nabi Ismail apa jawabannya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai Bapak, kalau itu perintah Allah harus dilaksanakan. Luar biasa Ismail itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku menjadi orang tergolong orang yang tabah, yang tegar, yang sabar. Sehingga ini maksud saya kenapa judulnya pentingnya bertakwa. Semua urusan jadi enteng semuanya. Apa perintah Allah lakukan. Apa perintah Allah lakukan. Makanya Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Dengan istilah di dalam Al-Quran Khalilullah, kekasih Allah. Karena taatnya luar biasa, derajatnya melebihi malaikat. Kalau malaikat itu kan tidak diuji. Malaikat itu diciptakan kon taat. Tapi manusia diberi nafsu, kan? Diberi nafsu, diberi keinginan, diberi kehidupan yang pada umumnya. Ketika diuji, ada yang ngeyel, ada yang ya, tapi tidak terlaksana, gitu. Ada yang melaksanakan, ning pamer, dan lain sebagainya orang itu. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang setiap hari melaksanakan la ilaha illallah. Takwanya luar biasa. Nah, kemudian setelah itu Allah berfirman, falamma aslama, dan tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berserah diri, sudah monggo kersa Allah, apa yang diperintahkan aku akan melakukan. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim sudah nelungkup, sudah
berlutut, wajahnya menghadap ke arah tanah dan nengok ke sebelah kiri. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim di sebelah kanan. Tak berakakan ya, tak berakakan. Gini nih. Berlutut itu kan begini. Ini berlutut. Kemudian Nabi Ibrahim menelungkupkan wajahnya, jadi menghadap ke sana. Sudah begini. Artinya agar dia tidak melihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim tidak melihat wajahnya Nabi Ismail. Kalau melihat bahaya. Ya, kasih sayang itu bisa timbul luar biasa kalau melihat wajah. Orang benci itu bisa timbul karena melihat wajahnya sengit karo wong kae. Beribati mendelu. Gitu. Iya, padahal karena dia itu lagi ngantuk dilelek kan jadi mendelu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kok jadi Nabi Ismail tidak mau melihat wajah bapaknya dan Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya? Karena godaan setan pada waktu itu luar biasa. Setan itu paling benci loh dengan orang yang tahan uji. Digoda, maka terjadilah peristiwa yang dinamakan jumroh di dalam ibadah haji. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berada di Jumroh Aqabah. Digoda. Diunek-unek ke karo iblis. Oh Nabi Ibrahim, kamu bodoh teman. Anakmu sijak sembelih. Rasa manut. Rasa manut karo Gusti Allah. Ya manut ya kena ning kan sing mlebu akal ana duwe anak siji, tur anakmu tuh anak yang hebat dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim kemudian mengambil batu dan yang diambil pas dilalah 7. Tidak sengaja itu. Dilemparkan sebanyak 7 kali. Setan lari. Kenapa kok lari? Karena yang melempar Nabi Ibrahim orang yang sangat dekat kepada Allah. Hanya orang yang dekat pada Allah itu diwedeni setan. Itu pengen dekat enggak? Ya. Itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, setan itu paling takut dengan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu ketika sudah masuk Islam orangnya bersih, jujurnya bukan main, tegasnya bukan main, takwanya luar biasa. Ketika Umar bin Khattab berjalan ada setan nyingkir semuanya, tidak ada yang digoda, tidak ada yang menggoda gitu. Kenapa? Wis percuma, kan orang gitu. Ya, orang itu kan digoda. Ada orang yang tidak pernah digoda oleh setan. Kenapa? Karena percuma digoda. Enggak mempan, enggak lah. Percuma. Dan ada orang yang juga tidak pernah digoda. Kenapa? Wong ora tau digoda, ora tau sembahyang kok. Nggih, setiap hari nekek botol kok. Gitu. Ya, main gaple dan lain sebagainya, itu tidak digoda oleh setan, sudah akhlaknya sudah semacam itu. Dan ada yang digoda, golongan yang ketiga, orang yang digoda. Dan orang yang digoda ini terbagi menjadi 2. Satu, digoda rata-rata setan nggak berhasil, ada kalanya berhasil, tapi kebanyakan tidak berhasil. Yang kedua, rata-rata berhasil, yang tidak berhasil hanya sedikit. Nah, kita semuanya golongan yang ketiga ini. Gitu. Yang rata-rata tidak berhasil, sebagian kita ada yang rata-rata berhasil. Insya Allah kalau ikut pengajian rata-rata tidak berhasil. Ya, digodok. Ngantuk, ayo ngantuk. Kemudian tak ngantuk, berhasil, berarti golongan kedua. Ya dari tadi kok nyindir wong ngantuk kenang sih? Ya saya nanya bukan apa-apa, saya sendiri ngantuk soalnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya
apa namanya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan di Jumrah Aqabah. Kemudian Nabi Ibrahim pindah di Jumrah Wusta, digoda lagi, dilempar lagi 7 kali. Kemudian dipindahkan lagi di Jumrah Wusta, digoda lagi. Kemudian Nabi Ibrahim lari menuju ke Jumrah Aqabah. Dan di situ kemudian Nabi Ibrahim selamat, tidak digoda lagi. Dan ketika pesonya ini kata guru saya dulu di SD, landepnya luar biasa, diasah sampai tajamnya itu kalau ditaruh kapas, taruh kapas ditiup, terpotong kapasnya, ditiup, terpotong kapasnya. Ayo landepnya kayak ngapa? Tapi saya nggak tahu ini benar apa tidak cerita ini, karena yang ceritanya guru saya dulu di SD. Saya masih banyak memori saya tentang dulu di SD, karena memang ilmu itu yang paling banyak mengesan justru ilmu ketika di SD, paling banyak. Makanya iman-iman kalau guru SD tidak ikhlas gitu. Harus ikhlas, itu terkesan sampai kapanpun ilmu di waktu SD. Saya masih ingat sekali ada seorang guru kalau mewajibkan setiap anak itu membawa lidi, bukan lidi sapu, bukan, dibuat dari pring sebesar 2 kali tusuk sate lah besarnya, itu sebanyak 100. Itu harus dibawa ke sekolahan. Untuk apa? Untuk berhitung. Saya masih ingat sekali, lu akal-akalan. Iya, orang kita banyak yang tidak menggunakan itu, ya dibawa karena dikontrol sama bu guru. Oh tidak, ono digedek tenan. Ya pelajaran ibu-ibu gimana? Pelajaran SD masih teringat nggak? Atau peristiwa-peristiwa di SD? Ya. SR itu Bu Maksum sing SR. Kalah rakyat. Oke. Saya dulu pernah nakal dengan teman, dijewer sama guru agama. Tapi yang jewer itu hanya pelajar. Dia hanya dipegang lah, telinganya nggak dijewer. Kemudian saya ditanya, ayo, arep mareni apa ora? Arep mareni apa ora? Saya tuh pikir, mareni si apa? Nah, saya jawab, boten. Arep mareni apa ora? Boten. Orang mudeng mareni apa? Ora. Mareni apa, Bu? Kapok, kan? Apa ora? Mari. Ora. Lah yo saya seru le jewer gitu. Kemudian ketika ini peso ini sudah tinggal kres klekek, panadainahu ayya Ibrahim, malaikat diperintah oleh Allah supaya memanggil Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim. Nabi Ibrahim berhenti. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najil muhsinin. Engkau telah membenarkan, engkau telah meyakini, engkau telah melaksanakan dengan taat yang luar biasa perintah Allah. Maka Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu orang yang sudah mendarah daging takwanya, itu namanya muhsinin. Yang sudah tidak pernah membantah Allah, yang selalu bersemangat menjalankan hidupnya dengan penuh dengan kebaikan. Waktunya memberi, dia adalah orang yang senang sedekah. Waktunya menolong, dia adalah seorang yang penolong. Waktunya ada orang minta maaf, dia adalah seorang pemaaf, dan lain sebagainya. Ini orang yang muhsin. Gitu. Di dalam Al-Quran surah apa ya? Furqan ya? Kok Furqan? Kok Furqan dong?
Saya bertanya pada orang yang lupa. Ya. Di dalam surat Sof, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ali Imran ya. Ali Imran nih ya, Ali Imran 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mempunyai jiwa senang memberi dalam keadaan susah maupun sempit. Suka memberi pada orang, suka menolong pada orang, baik banget pada orang dalam keadaan sedih, susah, sempit, longgar, bahagia. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang pandai mengendalikan amarah. Karena semua kesalahan itu terletak pada marah. Orang yang marah itu akan terkikis habis pahalanya karena marah. Ya. Orang yang bercerai karena marah, orang yang ngundat karena marah, orang sing ngeplak putrane karena marah. Ya, orang yang bertengkar karena marah. Semuanya sebab dosa-dosa itu penyebabnya adalah karena marah. Makanya Allah mengatakan syarat menjadi orang bertakwa adalah orang yang pandai mengemas kemarahannya menjadi kebaikan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan dan meminta maaf dalam artian memahami orang lain. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang muhsin. Siapa? Yang selalu berbuat kebaikan pada orang lain dalam keadaan sempit dan susah maupun bahagia. Orang yang pandai mengendalikan amarahnya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan suka minta maaf kepada orang lain. Tiga ini kalau kita jiwai, hidup kita nyaman sekali. Benar, hidup kita nyaman sekali. Gak ada orang yang dibenci. Tidak ada balas dendam. Tidak ada orang yang disengiti. Semuanya serba berkutat dalam husnudzon. Ya kan, saya dulu pernah mengatakan ada orang yang hatinya itu kotor banget. Di pengajian ada orang dingklu aja sudzon, darah ngantuk. Iya, ada orang semacam itu. Padahal dia itu bukan ngantuk, dia tidur. Kan tidak ngantuk. Kemudian melihat rumah api banget, Allah mesti halal gitu. Sejadi sekarang korupsi. Ada warung laris banyak orang nih kamu hewes lu. Dan terus itu suudon terus otaknya itu, hatinya itu suudon terus. Kayak bocah ayu ning menteli. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Melihat orang cacat itu, cacat, kalau orang picak gue, yang sombong banget bang. Allahu Akbar. Tidak ada baiknya orang lain. Itu. Ya, ini adalah orang yang semacam itu. Gimana sekarang? Di rumah karena nggak pernah ikut pengajian. Yang ikut pengajian juga ada yang semacam itu. Ya, tapi nggak banyak. Ya. Kemudian Allah mengatakan inna hadza lahuwal balaul mubin. Ujian paling berat yang pernah ditimpakan kepada manusia itu ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Yeah. Nabi Ibrahim itu pernah disembunyikan di gua, ditinggal oleh ibunya, baru aja lahir, tapi disusui oleh malaikat dengan cara tangan jempolnya itu masuk ke mulutnya dan disedot keluar asinya. Itu mukjizat Allah itu. Siapa yang habis melahirkan coba di muti jempol. Iya. Kemudian ketika remaja, usianya baru sekitar 16-17 tahun sudah dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar.
Tetapi Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu mempunyai sifat yang dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang sangat bertakwa, yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah menikah, diuji, gak punya anak-anak sampai usia 80 tahun. Nabi Ismail ketika peristiwa penyembelihan itu, Nabi Ibrahim usianya sudah 93 tahun. Tapi 93 pada waktu itu masih gagah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hada lahual balaul mubin. Ini adalah peristiwa yang paling besar dari sebuah ujian. Dan itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan masih banyak lagi kisah. Kalau tak urut dari semenjak lahirnya Nabi Ibrahim sampai meninggalnya Nabi Ibrahim selesai jam 1:30. Ya, panjenengan le ngantuk, le bangun lagi ngantuk, bangun lagi. Wala. Ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, makanya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabda Rasulullah, kalau bisa kebuka. Saya nggak punya saya nggak punya paketan, jadinya buka rodok suwi. Nah, biar aja. Nah, bisa kan buka kan? Bentar. Kita bacakan hadis tentang masalah kurban. Satu diantaranya ini banyak sekali hadisnya, tetapi akan saya buka satu saja atau dua saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, qala ashabu Rasul, bertanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi. Rasul, ini sembelihan untuk apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari sholat Id, langsung pulang ke rumah, langsung nyembelih. Sahabat bertanya kan, loh, Rasul kan tidak nyembelih, itu waktu itu belum ada ajaran kurban, belum ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mulai mengajarkan tentang masalah kurban. Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah tuntunan dari moyang kita, bapak kita semuanya bernama Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, "Famalana fiha ya Rasulullah?" Kalau saya melakukan yang sama, apa yang saya dapatkan? Balasan dari Allah itu bentuknya apa? Rasulullah SAW bersabda, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai bulu kambing yang kamu sembelih, satu pahala. Setiap sehelai rambut kambing, satu pahala. Besok kalau panjenengan pengen nyembelih kambing korban, ya ke kepisik dihitung. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menghitung satu ekor itu berapa helai rambut. Tidak ada yang bisa. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, qala fasufu ya Rasul. Lah kalau kambing domba, kambing semacam gembel itu gimana? Biri-biri. Rasulullah SAW bikulli sya'ratin minasuf hasanah. Setiap helai dari kambing domba sehelai rambut itu, kambing gembel itu kalau nek disisir, disamponi, yang gembel mati itu samponi nek disisir itu dawa banget itu, ya panjang itu. Yang tahu orang-orang yang suka membeli ini, bulu kambing, kan sekarang ada jual beli bulu domba. Ya di Wonosobo sudah banyak loh itu. Ya. Nah, kemudian
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bikulli sya'ratin minas suf hasanah." Setiap helai rambut dari suf, dari rambut gembelnya itu, satu helainya satu kebaikan. Artinya apa? Artinya bahwa berkorban itu satu-satunya ibadah yang tidak terhingga pahalanya. Yang menyelamatkan kita dari semenjak kita meninggal dunia di alam kubur, kita diselamatkan oleh korban. Dan kemudian sampai ke akhirat, sampai ke yaumul jaza. Dari alam kubur ke yaumul jaza itu entah berapa puluh ribu tahun lamanya. Ya, kita diuji oleh Allah berapa tahun di dunia? Tahun. Kita ternyata diuji oleh Allah sebentar. Ya. Ketika remaja, panjenengan sholatnya gimana? Ketika SMP, SMA, sholatnya gimana? Blang-blong, orang genah-genah. Ya kan? Iya. Perbuatan dosa banyak yang dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian baru sadar, kapan? Gitu ya. Ya, bapak-bapak mulai sholat jamaah di masjid pada usia berapa? Belum lama. Kita tuh belum lama ibadah dan nggak lama. Dan itu semuanya mendapatkan balasan di alam kubur. Berapa tahun di alam kubur? Bukan berapa tahun, berapa ribu tahun di alam kubur. Kemudian setelah itu datanglah kiamat. Dari semenjak kita dimatikan semuanya sampai hari kebangkitan itu jumlahnya ratusan tahun. Kemudian yaumul jaza, yaumul ba'as, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza, itu masa yang panjangnya ribuan tahun. Dan kita diselamatkan dengan korban yang kadang-kadang kita takut miskin dengan korban itu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita buktikan cinta kita, taat kita, patuh kita, takut kita kepada Allah dengan korban. Diuji hanya 3 tahun berturut-turut. Beratnya memang luar biasa, tapi tahun keempat kita sudah leluasa. Allah sudah memberikan rizki karena janjinya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi kemudahan dari semua kesulitan. Itu janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melayani janji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rizki dari arah yang kita tidak pernah mengira-ira. Dan itu adalah benar. Ini ibu-ibu yang sudah melaksanakan korban, bapak-bapak yang sudah melaksanakan korban setiap tahun merasakan betapa rezekinya memang tidak banyak, tetapi selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Bapak dan Ibu sudah jam 9 kurang 3 menit. 5 menit. Ya, untuk pertanyaan. Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, ya. Waktunya hanya 5 menit, nunggu 6 menit ya kesuwen. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga kita semuanya menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memudahkan urusan-urusan kita dan melebarkan rizki kita. Semoga Allah menyehatkan kita selalu, dan semoga Allah memberikan barakah inayah kepada kita, hingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin Ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau Pak Ustadz Ahmad Hadi Soeharto atas tausiah dan pencerahannya. Semoga dapat kita ambil pelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua.